Semangat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat anak-anak adalah A pangkat N, ya, di mana A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian N ini disebut dengan pangkat. Oke. Nah, sekarang A pangkat N ini artinya adalah A kali A kali A kali dan seterusnya kali A dengan perkalian A ini sebanyak N kali anak-anak atau N faktor. Oke. Contoh anak-anak. 5 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya 5. Pangkatnya 3, berarti artinya 5 kali 5 kali 5. Ya, perkalian 5 sebanyak 3 kali atau 3 faktor. Seperti ini, ya. Kemudian kita hitung 5 kali 5, 25. 25 kalikan 5 hasilnya 125. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ini negatif 3, anak-anak dipangkatkan 5. Bilangan pokoknya negatif 3 ya. Nah, berarti artinya negatif 3 kita kalikan negatif 3 sebanyak 5 kali, ya kan? Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 menghasilkan negatif 243, ya. Selanjutnya, anak-anak. 3M pangkat 4. Nah, perhatikan. Yang dipangkatkan 4 itu adalah M saja, ya. Sehingga ini artinya menjadi 3-nya, tetap ini artinya pangkat 1 anak-anak 3 ya. Jadi 3 hanya 1 kali muncul, tetapi M-nya muncul 4 kali. M kali M kali M kali M. Bandingkan dengan ini. Kalau 3M-nya dikurung, kemudian sama-sama dipangkatkan 4. Berarti bilangan pokoknya ini adalah 3M, semuanya jadi bilangan pokok. Sehingga pada saat kurungnya dibuka, ini artinya adalah 3M kali 3M dikali 3M kali 3M sebanyak 4 kali. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke operasi hitung untuk bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat anak-anak. Coba kalian amati dulu di sini. Nah, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Jadi, ini bilangan berpangkat 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 4. Kemudian, operasi hitungnya dikali. Nah, caranya kalian perhatikan. 2 pangkat 3-nya kita jabarkan ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya anak-anak ya. Kemudian dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4-nya juga kalian jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Oke? Sehingga ini kalau kalian hitung, 2-nya muncul berapa kali anak-anak? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya muncul 7 kali. Ya, sehingga menjadi boleh kalian langsung ke 2 pangkat 7 karena 2-nya muncul sebanyak 7 kali. Nah, kemudian 2 pangkat 7 itu hasilnya adalah 128. Oke? Ya. Nah, 2 pangkat 7 ini anak dapat dinyatakan dalam bentuk lain. Bentuk lainnya dari mana? Ini. Dari pangkatnya kalian lihat penjumlahan dari pangkat 3 dan pangkat 4. 3 ditambah 4. Sehingga dari sini kita bisa merumuskan. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, jika dikalikan, maka pada hasil pangkatnya ditambahkan. Nah, sehingga ketemu seperti ini. A pangkat M dikalikan A pangkat N, ingat ya, bilangan pokoknya harus sama syaratnya anak-anak. Maka pangkatnya, bilangan pokok itu dengan pangkatnya kalian jumlahkan. A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya A pangkat M ditambah N.
rumusnya untuk perkalian bilangan bulat ya. Pangkatnya kalian jumlahkan. Selanjutnya yang kedua, kita ke operasi pembagian bilangan berpangkat. Coba diamati lagi. Nah, ini ada 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kita selidiki dulu cara pertama. 2 pangkat 9 itu kan berarti 2 kali 2 sampai 9 kali ya. Hasilnya adalah 512. Kemudian 2 pangkat 5 itu anak-anak hasilnya adalah 32 ya. 512 dibagi 32 hasilnya adalah 16. Nah, ini kalau kalian menghitung setiap bilangan berpangkat. Sekarang cara kedua. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kalian cek, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2 ya, Nana ya. Maka selanjutnya pangkatnya kalian kurangi. Ya. Jadi 9 kurangi 5 yaitu 4. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Sama kan hasilnya anak-anak? Sehingga kita bisa rumuskan. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, jika dibagi maka hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurangi pangkat pembaginya. Jadi menjadi A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangan pokoknya sama-sama anak-anak, maka menjadi bilangan pokok itu dengan pangkatnya dikurangi. M kurangi N. Jadi rumus kedua. Oke. Selanjutnya. Sekarang bagaimana jika bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi? Jadi perpangkatan bilangan berpangkat anak-anak. Coba kalian amati lagi. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, yang dalam kurung dulu ini kalian menghitung. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8 ya anak-anak ya. Sehingga yang dalam kurung ini kalian ubah menjadi 8 pangkat 2 gitu ya. Nah, 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. 8 kali 8. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Nah, ini pangkatnya kalian kalikan. 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya 3 kali 2 adalah 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Nah, sehingga kalian bisa peroleh rumus. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasil pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Nih ya. A pangkat M dipangkatkan N anak-anak, maka hasilnya menjadi A pangkat M kali N, seperti itu. Selanjutnya, kita ke bilangan yang berpangkat 0. Ya, kalian amati dulu. Nah, yang pertama, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 anak-anak. 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Dibagi juga 3 pangkat 4, 81. 81 dibagi 81 hasilnya adalah 1. Oke? Nah, cara yang kedua, kita menggunakan rumus yang pembagian bilangan berpangkat. Yang rumus kedua tadi. Kalau ada 2 bilangan berpangkat dibagi, bilangan pokoknya sama ya, maka pangkatnya kalian kurangi. Oke? Sehingga di sini menjadi 3 pangkat 4 kurangi 4. Nah, menjadi 3 pangkat 0. Nah, ini kan soalnya sama tuh anak-anak. Berarti 3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, kalian cek rumus yang terbentuk. Pada setiap bilangan berpangkat 0, hasilnya selalu 1. Jadi, bilangan pokok berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini terbukti, 3 pangkat 0 hasilnya 1. Tetapi diberi syarat dulu anak-anak. Bilangan pokoknya ini nggak boleh 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu tidak ada artinya. Jadi A-nya ini harus selain 0. Oke? Berapapun bilangan pokoknya selain 0, dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Ingat-ingat ya. Oke. Sekarang coba tunjukkan hasil paling sederhana dari 3 soal ini. Ya. Negatif 4 dipangkatkan 0. Jawabannya, ingat, bilangan pokok berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1.
Itu jawabannya. Sekarang yang B. 12P pangkat 0. Nah, hati-hati, ini yang dipangkatkan 0 hanya P-nya saja loh anak-anak ya. 12-nya ini kan pangkat 1. Jadi 12-nya tetap 12. P pangkat 0 itu hasilnya 1. Sehingga 12 kali 1 hasilnya 12. Selanjutnya, 16P kuadrat atau pangkat 2 dibagi dalam kurung 4P kali 2P. Nah, kalau ada pembagian dan perkalian dan kurung, itu yang didahulukan kan yang kurung dulu ya anak-anak ya. Sehingga 16P kuadratnya tetap, ini dibagi, yang dalam kurung dulu kita kerjakan. 4 kali 2, 8. P kali P, berarti kan P pangkat 1 kali P pangkat 1, pangkatnya dijumlahkan, 1 tambah 1, 2. Sehingga dalam kurung ini hasilnya adalah 8P pangkat 2. Oke? Selanjutnya, ketemulah operasi pembagian. 16P kuadrat dibagi 8P kuadrat anak-anak. Bilangannya 16 dibagi 8, kalian sendiri kan. Kemudian bilangan berpangkatnya, ini kan sama ya, bilangan pokoknya yaitu P. Pembagian, maka pangkatnya kamu kurangi. P pangkat 2 kurangi 2. 16 bagi 8 adalah 2. 2 kurangi 2 di sini 0, P pangkat 0. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1. Ya, P pangkat 0 kan 1 ya anak-anak ya. 2 kali 1 hasilnya 2. Paham ya? Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif anak-anak. Kalian amati dulu. Kalau ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7, ini dengan cara menghitung biasa. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 2 pangkat 7 hasilnya 128. 8 dibagi 128 atau 8 per 128 hasilnya adalah 1 per 16 pecahan. Oke. Kemudian soal yang sama, ini kan pembagian ya anak-anak ya. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama yaitu 2. Sehingga pembagian kita pakai sifat nomor 2 tadi atau rumus nomor 2 tadi. Kalau pembagian bilangan pokoknya sama maka pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 3 kurangi 7. 3 kurangi 7 hasilnya negatif 4. Sehingga hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 adalah 2 pangkat negatif 4. 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 16. Ya, ini kan soalnya sama. Oke, kalian amati. Nah, 2 pangkat negatif 4 itu hasilnya 1 per 16. Kemudian yang bawah ini. Perhatikan bahwa 2 pangkat 4 itu adalah 16, anak-anak ya. Maka kita 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Jadi pangkat negatif ini menjadi pangkat positif anak-anak, tapi menjadi 1 per. Oke? 1 per 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Sehingga kita bisa beri rumus bilangan pokok A pangkat negatif. Ya, jadi bilangan pokok dipangkatkan negatif, hasilnya jadi 1 per bilangan pokok itu pangkatnya jadi positif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke anak-anak, kita sudah punya rumus, 5 rumus ya. Nah sekarang tunjukkan bilangan berpangkat dalam bentuk bilangan positif. Ini ya, yang pertama. A pangkat negatif 4, yaitu 1 per 4 pangkat 3. Ya. Ini menjadi 1 per 64. Nah selanjutnya, 2 Y pangkat negatif 8 ini 2 kali 1 per Y pangkat 8. Sama dengan 2 pangkat Y pangkat 8. Contoh yang ketiga, 4 per 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2-nya naik ya, jadi 3 pangkat 2. 4 kali 9, yaitu 36. Dan yang terakhir, 7 pangkat negatif 1, hasilnya 1 per 7 pangkat 1, yaitu 1/7. Oke anak-anak, itu contoh-contohnya, nanti dipahami lagi. Nah sekarang dari pembahasan kita awal tadi ketemulah 5 rumus ya anak-anak ya. Ingat ini adalah rumus-rumus yang ada dalam bilangan berpangkat. Ingat kalau perkalian bilangan pokoknya sama maka pangkatnya kalian jumlahkan. Kalau pembagian bilangan berpangkat bilangan pokoknya sama pangkatnya kalian kurangkan. Pangkat dipangkatkan pangkatnya dikalikan. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dan jika pangkat negatif hasilnya 1 per A pangkat positif. Oke anak-anak, salam sehat selalu.
Sampai bertemu kembali. Dah.